Pak Tuti. Saya Rani dari Ya. Dari kampus, fakultas. Ilmu Sosial jurusan Administrasi Negara dari UNB kampus. FIS ya. Ya. Jadi di sini kami mau izin untuk melakukan penelitian Pak, wawancara Pak terkait dari Sekretariat DPRD ya. ya di Sekretariat DPRD. Jangan di DPRD, Bang nanti kalau ada. Iya. Terus kami di sini ada beberapa pertanyaan Pak, seperti ada 10 pertanyaan yang ingin kami tanyain ke Bapak terkait. Oke. Pak. Yang pertama itu Pak, kalau dari Sekretariat DPRD Sumbar itu bagaimana strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam mengelola pegawai P3K ya Pak? Apakah ada khususnya terkait efisiensi atau produktivitas? Contoh. Strategi dan kebijakannya itu Pak. Oh, oke. Di Sekretariat DPRD itu kita ada P3 yang existing hari ini ya. Kita ada saat ini P3K kita itu yang melalui honorer itu terdata di database, makanya dia diangkat dari tahun 2000 berapa itu jauh itu lewat pakai tes juga 3 orang, ada 3 orang yang melalui umum. P3K ada juga melalui umum tidak, jadi P3K itu bukan honorer yang banyak riuh seperti sekarang. P3K itu ada pengangkatannya 2 cara, melalui honorer dan umum. Yang umum ada juga 1 orang, jadi 3 orang yang melalui honorer karena honor di sini dari tahun 2006 jadi angkat. Yang satu ini terakhir ini tes umum di 2024 salah tesnya. Formasinya itu formasi P3K Arsipalis D3 lulus dia, jadi 4 orang. Strateginya apa? Kita tidak ada strategi, kita cuma menjalankan aturan saja yang dituangkan oleh BKN ke BKD. BKD mengabari kita untuk melengkapi data orang-orang yang udah lama itu. Tanya, kalau kita tidak bisa, kita hanya menjalankan perintah instruksi dari BKN dan BKD. Misalnya, kan ada itu. Orang itu mulai bekerjanya honornya tahun berapa, kan diminta itu kita penuhi. Kalau di luar itu kita nggak bisa masukin. Makanya 3 orang tadi lewat. 1 orang ini kita itu melalui formasi umum. Kita adakan di usulan formasi peta jabatan yang kantor ini, kita usulkan ada penambahan untuk Arsipalis. Itu kita minta P3K. Makanya orang umum tes di P3K. Sementara ini ada yang mau diangkat 13 orang lagi di sini. 13 orang itu yang termasuk database dari tahun 2000 ya. Mereka itu sudah terdata, malah sudah ada sekarang pengurusan NIP mereka, P3K-nya sejak tahun berapa ini? Tahun 2007, 2006, tapi belum diangkat. Karena makanya dia jadi calon P3K. Kalau P3K tidak ada calonnya, langsung PNS baru ada CPNS-nya diangkat. Sekarang yang 13 orang ini sedang dalam proses NIP. Dan mereka betul-betul orang lama dan terdata di database dan bisa kita database. Dan kalau kita di sini ngurus, kita tidak bisa masukin ke dalam. Saya lumayan keras ya, karena saya dulu pernah di BKD juga. Saya pernah di Badan langsung. Jadi kita tidak bisa sedikit masukin nama ini ada cerita. Terima kasih. Kalau betul data database BKN biasa kan. Makanya 13 orang itu.
Dan itu pun melalui tes kemarin, melalui tes oleh BKD kemarin, tes CAP. Dan orang itu dinyatakan lulus, tetapi bedanya dengan 4 orang sebelumnya. 3 orang tadi kan udah ada, cuma 1 yang umum, 4 orang. 4 orang, yang 3 sebelum itu yang honor itu tuh jabatannya permisalan legislatif, ketiga-tiganya jabatan fungsional, non karir. Yang 1 orang ini jabatan fungsional juga, yang umum itu arsiparis pelaksana. Yang 13 orang ini P3 paruh waktu. Yang 4 tadi itu penuh waktu. Beda penuh waktu dengan paruh waktu, apakah Dede udah tahu? P3K itu. P3K penuh waktu itu gajinya langsung di DAU, PDN pusat, diatur di transfer ke daerah. Kalau gaji paruh waktu itu diserahkan ke daerah sesuai dengan UMP, kemampuan daerah masing-masing, sesuai ke UMR kayak namanya. Jadi sama dengan besaran outsourcing seperti itu. Tapi dia pakai NIP. Nah, itu bedanya. Apalagi kira-kira? Selanjutnya Pak, ini ada apakah ada kendala utama yang dihadapi dalam program CPO P3K Pak, seperti penempatan ataupun evaluasi kinerjanya gitu Pak, dan apa solusinya biasanya yang diberikan? Kendala kemarin itu kita terkait dengan tata kelola kenaikan gaji berkala. Tapi sudah ada aturannya, sudah bisa kenaikan gaji. Cuman P3K ini kan mereka merasa dia ASN, padahal tidak seperti PNS. Dia tidak ada kenaikan pangkat, dia tidak ada kenaikan pangkat 1, dia tidak ada hak pensiun 2, dia juga tidak ada pengembangan karir, misalnya dia fungsional, naik dari pertama cuma dia tidak ada, muda tidak ada. Mengutip kata kepala BKN di media sosial bulan lalu atau minggu lalu, beliau mengatakan P3K itu semangat awalnya dibentuk adalah untuk mengisi jabatan kosong yang ada PNS, dan itu ada tenggat waktunya menjelang terisi oleh PNS. Dikala itu sudah diisi PNS baru dia habis. Itu kata kepala BKN saat itu. Terus ada solusinya nggak Pak? Kendala yang dihadapi tadi itu? Kendala yang mana nih? Yang seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kalau untuk kenaikan gaji ada. Solusi apa yang diberikan biasanya Pak? Dikait sesuai aturan saja. Ada aturan kenaikan gaji berkala untuk pegawai wanita dengan perjanjian kerja. Kan itu artinya. Selanjutnya Pak, ini sejauh mana keberadaan P3K di Sekretariat DPR Sumbar ini Pak dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik? Cukup kontributif, cukup membantu, karena beliau-beliau itu dulunya juga tenaga administrasi di sini. Artinya dengan jadi P3K kawan-kawan Bapak itu, tentunya secara psikologi mereka kan terbantu dan naik gitu. Sedang beliau dengan status pegawai tidak tetap dengan SK Gubernur saja, mereka udah ada kinerjanya. Ditambah lagi mereka dinaikkan menjadi P3K statusnya. Apakah itu penuh waktu, apakah itu paruh waktu, yang jelas mereka udah punya NIP. Tentunya secara semangat masing-masing mereka akan bertambah, dan itu akan berdampak positif dengan kinerja mereka, dan itu udah terasa. Ini terakhir pertanyaan dari saya Pak, kalau dari sistem pengawasannya Pak bagaimana tuh Pak? Apakah pembinaan pengawasan dan pengembangan dari kompetensi pegawai P3 itu konsisten nggak Pak, agar kinerja mereka itu tetap sama? Jadi gini, terkait capaian kinerja masing-masing P3K kita samakan dengan PNS. Mereka tetap memiliki akun My ASN. Mereka terpantau di ASN digital. Kinerja mereka bisa kita lihat, satu kalau dari pusat itu dari My ASN-nya, ASN digitalnya, situ terdata itu. Kita bisa memantau kinerja melalui SKP, sasaran kerja pegawai itu dibikin awal tahun, nanti dievaluasi. Sama dengan PNS. Terus untuk provinsinya kita juga punya namanya
Madani, Madani, Iya. laporan kinerja Madani di provinsi. Itu tiap bulan, tiap hari mereka ngisi, dan mereka harus ngisi dan mereka harus ngelapor ke atasan, dan itu harus ada verifikasinya. Iya. Itu harus ada evidennya. Iya. Jadi artinya mereka tidak lepas. Iya. Apa yang tanggung jawab, apa yang dibebankan kepada PNS itu juga ada di P3K, karena mereka sama-sama ASN kan, seperti itu. Jadi mereka juga diberikan tanggung jawab seperti itu. Selanjutnya tuh Pak, kayak gimana sih P3K itu bantu tugas-tugas harian di sekretariat DPRD itu Pak? Kayak apa aja peran yang paling sering mereka ambil saat ini? Karena mereka diletakkan, diposisikan sesuai jabatan yang ada di peta jabatan kita. Tentunya mereka melaksanakan kerja uraian tugas seperti yang ada di tupoksi mereka. Contoh, tadi yang penuh waktu itu namanya risalah legislatif. Terkait risalah, penyusunan risalah, persidangan, itu mereka yang turun. Yang satu orang lagi yang lewat umum, Pak Amdi itu, karena mereka beliau arsipalis, tugas pokoknya arsip, menata arsip, apakah itu arsip dinamis kah, aktif kah, itu bagi beliau. Yang 13 orang ini yang paruh waktu yang sedang diurus NIP-nya oleh pegawai daerah itu, mereka ditempatkan pada posisi jabatan pelaksana. Kelasnya kelas 5. Kelas 5 itu tanda SMA, sarjananya tamatan. Yang sarjana itu 1, 2, 3, 4 orang, 1, 2 sarjana muda AMD, 4 orang S1, 4 tambah 2, 6, 5 orang lagi. Jadi 13 ya? 4 tambah 2, 7 lagi tamatan SKD. Seperti itu. Cuci makan di situ PNS kan Pak. Iya. Gimana cara motivasi dari orang P3K ini, kinerjanya, apakah pernah mereka tuh kayak merasa Dibedakan. nah kayak gimana cara pemberian ke mereka gitu Pak? Jadi ini sebenarnya pakaian P3K itu awalnya memang berbeda dulu kan. Iya. Mau dibedakan. Iya. Kita harus mengkarakter sekali. Apalagi kalau kawannya honor. Pada akhirnya saat ini yang riuh di berita pemberitaan itu kan mereka nuntut sama dengan PNS. Sementara mau tidak mau itu beda kan. Orang itu tes umum, tes seleksinya susah. Dan PNS itu waktu pertama kali diangkat tuh namanya belum PNS, namanya CPNS, calon, dan bisa batal tengah jalan. Terus CPNS itu ada di diklat MPJ, diklat prajabatannya. Sekarang namanya laksar, itu berbulan-bulan itu ada diklat. Gaji pertama pun kecil, gaji P3K langsung besar. Udah dengar kan? Langsung gede, langsung 3 juta lebih. Saya dulu diangkat, gajinya cuma 800 sekian. Sampai saat ini pun gaji pokok saya belum sampai ke gaji mereka. Padahal mereka baru diangkat. Padahal saya udah 3C. Artinya apa? Membeda. Mereka menuntut sama dengan PNS dalam hal-hal yang mereka tidak dapat. Tapi mereka diam di saat mereka dilebihkan. Paham nggak? Gaji langsung penuh, nggak ada didiklatkan, langsung P3K penuh. PNS ada LPJ, dia C namanya calon PNS, gajinya lebih kecil, tapi bedanya karirnya lebih jelas PNS. Ada jenjang jabatannya, saya dulu kan ada jenjang jabatannya, ada bisa berkarir dari fungsional itu dari pertama, muda, media, utama. Kalau pelaksananya ada juga jenjang karir. Kalau lihat belum ada sampai saat ini. Kalau dia diangkat risalah legislatif pertama, ini sampai saat dari dulu sampai di segitu-gitu aja. Ada yang mereka kok kami nggak ada ini. Ya itu aturan dari pusatnya belum jelas. Karena motivasi awal dari pusat itu P3K itu bukan sama PNS.
Kalau mau sama PNS nggak usah bikin nama baru aja, bikin PNS aja semua. Iya kan logika sederhana. Kalau mau harus sama ngapain bikin nama baru? Iya. Bikin PNS aja semua. Repot nggak repot kan? Iya. Kenapa beda? Emang dia beda. Iya. Makanya namanya beda. Saat ini kan nggak gitu. Kemarin ada juga protes di media online saya baca. Apa sih? Kami nggak bisa ini, kami nggak bisa ini. Akhirnya saya komen di satu itu, di postingan satu di medsos itu. Saya bikin satu aja kalimat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustai? Iya. Dulu belum apa-apa, sekarang udah ini. Oh, tentang dia nambah lagi, ya manusia mas itu dikasih gunung emas tangan kanannya, udah kasih tangan kiri, pasti dia minta lagi. Iya. Itu manusia. Tapi kalau kita bersyukur, karena dulu nonton, ya tidak jelas bisa dirantai orang. Kayaknya orang nggak bisa beli seperti itu. Inilah yang kayak P3K. Aturannya seperti itu, ada 40. Karena kan seperti itu loh. Masa orang nggak bisa pindah? Memang nggak ada aturan pindah untuk P3K itu. Iya. Ada protes kayak pusat. Masa Menpan semua BKN tidak bisa mindahin kami pengen pindah, ngapain kami di artinya wah ayo nanti jantung itu minta jantung wah kita bukan wah membeda, emang beda. Iya. Emang beda kok. Terus ada yang mengkomplain kayak gini, banyak PNS yang ada radio kami yang radionya kan ada seperti itu tadi tahu yang PNS main-main gitu. Itu akan terjadi ke dia karena itu mindset seperti itu. Misalnya dia alun dia kayak itu loh, ini lah berita. Dia jadi PNS pasti lebih parah dari itu tuh. Kalau orang yang betul dia punya kinerja, ikhlas, kerja keras, ikhlas dan kinerja baik, dia nggak pernah masuk itu. Karena dia kantor ini buat kerja, bukan buat dibandingin. Apakah ada setiap kantor? Pasti ada. Cuman kita menetralisir orang-orang seperti itu, kasih sosialisasi. PNS P3K emang beda. P3K itu awalnya dulu untuk jabatan-jabatan tertentu yang elit, seperti Pak Faldo Maldini tahu. Dulu pernah di calon gubernur jadi anak tamatan SMA 10, kuliah di Inggris, di UI, S2 di Inggris. PAN, sekarang dia pernah jadi tim sukses Prabowo. Dia satu kala pindah ke Jokowi, dia jadi PSI, ketua PSI. Ini orang fisik harus banyak paham itu, ya harus baca itu. Nah sekarang dia jadi komisaris. Pegawai honorer itu sebelum dia diangkat jadi P3K itu ada nggak Pak hak sama kewajibannya yang berbeda gitu? Honorer. Ya, hak kewajiban dari honorer ke P3K itu berbeda kok. Masih tetap aja gitu Pak. Oh dia dulu honor, Ya. sekarang dia diangkat P3K paruh waktu. Ya. Kan sekarang paruh waktu ini honorer yang sekarang. Beda haknya. Ya, Oh, pastilah beda. Honorer bisa dibuktikan oleh kantor saja. Benar kan? ya. P3K itu dia BKN udah terdaftar di database BKN, nggak gampang berhentinya. Satu itu beda. Terkait pendapatan, iya kan? Dulu gajinya itu, ini yang penuh waktu ya. Dulu gajinya itu yang kegiatan di dalam kantor. Sekarang dia di P3K waktu, gaji itu dari gaji pusat, ada besaran diatur. Wah, selanjutnya dulu waktu honor dia tidak dapat tunjangan tambahan penghasilan, sekarang dia dapat. Itu beda. Ya, Terus Pak, pertanyaan terakhir dari saya ya, gimana sih komunikasi P3K di sini sama ASN di sini? Komunikasi antar kedua itu? oh, sangat tidak ada masalah, sama sekali baik. Berarti Karena terjalin- tidak terpengaruh baik. terjalin dengan baik. Kebijakan penentuan formasi dan kebutuhan P3K di Sekretariat DPRD Sumbar ini sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tujuan reformasi birokrasinya. Oh ya, ini harus ini mulai politik kan ya. Itu kan kebutuhan tadi kan formasi. Formasi itu harusnya kan dihitung dengan kebutuhan kita.
baru muncul formasinya. Ada rumusnya. Gini kita butuh kerjanya ini jamnya, ini pengaliannya, muncul berapa orang gitu kan. Muncullah berapa orangnya, kan seperti itu. Itu biasanya kita minta untuk CPNS atau P3K umum. Oh, selama ini cocok saja, nggak ada masalah. Tapi masalahnya kapan? Di saat dipaksakan diangkat honorer gaji ini jadi P3K, itu mau tidak mau dipaksakan bikin slotnya. Paham kan? Kan dulu honor banyak ini. Mau kata ada yang honor kapitalnya datang dari tempat lain misalnya, di sini nggak ada. Kan ada, pasti ada kan? Ini baru setahun, baru tahun kan langsung sih daftarin dirinya jadi untuk diangkat P3K. Padahal inyo honor tuh kan nggak pernah sangka kebutuhan lah. Paham nggak? Orang honor sangka kebutuhan nggak kan? Orang honor udah sangka kemauan sendiri kan? Sukarela lagi. Lepas. Itu dia mulai berangkat dari rumah ke kantor itu tidak kemauan kantor loh. Sementara di P3K dia dipaksain dia ada P3K. P3K tidak bisa, harus dihitung kebutuhannya. Dihitunglah kebutuhan kita tadi. Biar kawan-kawan kita juga ada tempat. Ya sejauh ini cocok lah, pas sesuai kebutuhan kita ya. Akhirnya gini, logika sederhananya gini. Kalau untuk sistem manajemen kinerja P3K itu Sama, kita sama dengan PNS kayak tadi, pakai e-kinerja gitu. Ada e-kinerja namanya, lewat ASN digital. Sama dengan PNS semua. Iya tuh, grogi dah. Terima kasih Pak atas waktu yang udah diberikan, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak. Sekiranya itu ada. Oke, jadi kalau kurang-kurang jawaban Pak itu Pak bisa ya, nanti cari dulu referensi lain.